Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu pada sehat ya. Jangan lupa sarapan dan semangat pagi dalam belajar. Kali ini Ibu akan mengajar di kelas kalian. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Gita Pratiwi atau biasa dipanggil Gita. Jadi kalian bisa memanggil Ibu Gita ya. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai belajar ya. Ada gajah punya belalai, buah naga dimakan ulat. Ditonton ya videonya sampai selesai supaya belajar kali ini bisa bermanfaat. Selamat menonton! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu baik ya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang Bumiku, tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi penting dan menemukan informasi tertentu yang diinginkan. Yang kedua, mampu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, berikut ini kalian bisa di-pause, ada tulisan tentang artikel sekolah anak jalanan. Kalian bisa membacanya ya. Nah, perkiraan informasi yang akan didapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Yang pertama, fakta-fakta yang akan didapatkan dari artikel. Yang pertama, banyak anak jalanan yang menjadi peminta-minta. Yang kedua, di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara, anak-anak jalanan bersekolah. Yang ketiga, Yayasan Himata merupakan lembaga yang bersifat independen dan nirlaba. Yang keempat, PKBM Himata sangat peduli pada pendidikan anak jalanan. Yang kelima, pengajar mau mengajar karena tuntutan hati nurani. Selanjutnya ada hal-hal baru yang akan didapatkan dari informasi di artikel. Yang pertama, kehidupan yang dihadapi anak jalanan. Yang kedua itu peran serta masyarakat dalam pendidikan bagi anak jalanan. Yang ketiga, pelajaran yang akan didapatkan dari artikel yang telah dibaca. Yang pertama, kita itu harus selalu bersyukur. Dan yang kedua, pendidikan adalah hak semua warga negara. Membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yang pertama, setelah menemukan kata kunci, kalian dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Nah, setelah itu, kamu bisa membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Lalu, buatlah tabel agar memudahkan kamu. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-teman pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu di kelas, kewajiban-kewajiban apa sih yang perlu kamu laksanakan? Hak dan kewajiban pelajar sebagai
bagian dari warga negara Indonesia. Nah, setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapatkan pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Untuk mendapatkan hak sebagai seorang pelajar, maka pelajar juga harus menjalankan kewajibannya. Apa saja sih kewajiban pelajar? Itu ada yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban, siswa dapat memperoleh haknya. Ada apa aja haknya? Yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, menikmati suasana belajar yang nyaman. Nah, adapun manfaat melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Biasanya itu akan menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Yang kedua, akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan guru. Yang ketiga, akan tercipta kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan sikap taat aturan serta disiplin. Masih ingatkah kamu informasi tentang negara tetangga di Singapura? Nah, sekarang kita cari informasi tentang negara tetangga lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Nah, di sini ada Thailand dan juga negara Vietnam. Nah, negara Thailand itu memiliki geografis yang dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Nah, di bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak yang tumbuh di pegunungan utara. Nah, di bagian tengah wilayah Thailand merupakan dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mon. Nah, negara Thailand ini beriklim tropis. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. Nah, daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Itanon. Nah, yang ketiga itu pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut dengan pegunungan plato. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok. Adapun satuan mata uangnya yaitu Baht. Kepala negaranya raja dan kepala pemerintahnya perdana menteri. Nah, adapun batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Nah, yang kedua ini ada Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Nah, mata uangnya itu ada dong, kepala negaranya itu presiden, dan kepala pemerintahnya itu perdana menteri. Adapun batas negaranya di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Nah, sekarang kita cari persamaan maupun perbedaan dari kedua negara tersebut. Mari kita bandingkan ya. Untuk yang pertama itu ada persamaannya. Yang pertama, negara Thailand dan Vietnam sama-sama terletak di benua Asia dan keduanya juga tergabung di dalam organisasi ASEAN. Yang kedua, negara tersebut memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis dengan 2 musim. Yang ketiga, keadaan sosial dan kebudayaan kedua negara juga relatif hampir sama. Yang keempat,
Keadaan masyarakat kedua negara sebagian besar itu bekerja di bidang pertanian, karena keduanya itu memiliki tanah yang cukup subur. Yang kelima, kekayaan bahan tambang utama kedua negara tersebut juga sama, yaitu ada minyak dan batu bara. Sekarang kita cari perbedaannya. Yang pertama, Thailand itu pemerintahannya tadi berbentuk kerajaan, sedangkan Vietnam pemerintahannya berbentuk republik sosialis. Yang kedua, bahasa nasional Thailand adalah bahasa Thai, sementara Vietnam memiliki bahasa Vietnam sendiri. Yang ketiga, Thailand dan Vietnam memiliki kepala negara yang berbeda. Thailand dipimpin oleh seorang raja, sedangkan Vietnam dipimpin oleh seorang presiden. Dari letak geografisnya maupun astronomisnya juga, kedua negara tersebut berbeda. Nah, mata uang Thailand tadi adalah baht, sementara Vietnam memiliki mata uang dong. Nah, berikut ini adalah negara-negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, ASEAN itu negara-negara yang terletak di Asia Tenggara, bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Nah, organisasi ASEAN ini didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN itu bertujuan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN itu diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu ada Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Singapura, dan Marciso Ramos dari Filipina. Nah, mereka itu menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Nah, deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Nah, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Yang pertama, ada bidang ekonomi. Itu ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, promosi ini dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang itu mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua itu penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, nah negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang ketiga, itu penyelenggara proyek industri. Nah, ini ada beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat, ASEAN Fashion Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Yang kelima, Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Nah, yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, AFTA ini memiliki tujuan untuk memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang kelima, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi.
Nah, ini bertujuan mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Adapun kerjasama ASEAN di bidang politik, yang pertama itu di Defense Minister Meeting. Ini merupakan bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Yang kedua itu ada pengiriman duta dan konsulat. Merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang ketiga itu ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, ini adalah bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat, itu ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir ini adalah kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang kelima itu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Ini merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.